Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Terpon ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu statement dari Megawati Soekarno Putri terkait lembaga negara yaitu KPK dan TNI Polri. Ya, saat ini ya tidak ada perkembangan yang baik untuk penanganan yang merupakan tugas KPK, yaitu korupsi. Korupsi dipandang tidak efektif dan justru tambah membabi buta ya korupsi, apalagi setelah zaman reformasi yang diinginkan adanya perubahan, justru ya korupsi itu makin ya tidak terhenti. Pun juga TNI Polri yang dianggap masih lembek ya. Ini sesuai yang dilansir oleh inilah.com. Bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca dan kita ulas. Selain minta KPK bubar, Megawati juga sebut TNI Polri lembek. Ketua Dewan Pengarah dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri mempersoalkan lembeknya TNI dan Polri di masa sekarang ini. Padahal sebagai salah satu pihak yang berkontribusi pemisahan dua lembaga ini, Megawati berharap langkah tersebut bisa memberikan penguatan. Kalau negara diserang, ini saya tanya sama TNI, kok menurut saya TNI sekarang lembek, polisi lembek. Waduh, saya pikir itu kok piye to yo. Tapi betul loh, pegawai negeri lembek, kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di Jakarta Selatan, Senin. Ia pun sempat menyinggung kasus Verdi Sambo sebagai salah satu contoh bukti lembeknya polisi. Masa sekarang sedih? Saya peristiwa Pak Sambo itu loh, betul itu. Saya sebagai seorang ibu nangis. Bayangkan kemana peri kemanusiaannya dan mana moral yang beradab di kepolisian sekarang, ungkap dia. Megawati pun memperingatkan agar TNI Polri tidak menjadi lembek karena fungsinya penting untuk melindungi negara. TNI Polri juga penting tugasnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur. Siapa nggak ada yang berani kalau kayak gitu jadi melempem Indonesia. Kalau kalian saja melempem, apalagi rakyatnya yang masih perlu untuk diberi kehidupan yang baik supaya mereka sejahtera. Supaya tidak ada lagi fakir miskin di tanah air Republik Kesatuan Indonesia, tutur Ketum PDIP itu. Sebelumnya Megawati juga mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurut Megawati, cita-citanya dulu membentuk lembaga anti rasuah adalah untuk menghilangkan praktik rasuah di Indonesia sehingga bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Ayo, kalian pergilah ke bawah. Lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu, ujarnya di Kabupaten Jakarta Selatan, Senin. Begitu geramnya, Megawati mengaku tidak sekali dua kali meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan lembaga yang kini dipimpin oleh Firly Bahuri itu. Namun permintaan itu tak ditanggapi serius oleh Jokowi. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu nek kalau ngomong cespleng katanya menerukan percakapan dengan Jokowi. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan statement dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan saat ini kondisi perkembangan pemberantasan KKN ya memang berada di titik nadir, dan yang awalnya harapannya KPK gitu ya yang kita ketahui lembaga ad hoc untuk pemberantasan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh panggang dari api. Nah bayangkan ya misalnya awal pembentukan ini ya tujuannya untuk memerangi yang namanya korupsi ya. Tapi setelah kita menelisik data ya hingga saat ini justru korupsi itu makin lebih masif setelah adanya KPK. Jadi intinya apa? Jadi memang KPK ya tidak memberikan efek gitu ya. Apalagi dengan adanya undang-undang KPK terbaru ya, segala bentuk wewenang KPK sudah dipreteli ya, misalnya dipretelinya kewenangan untuk
aksi CCTV itu ya, yang kemudian harus minta izin dulu dengan Dewan Pengawas ya, maka ya pasti larilah yang namanya koruptor itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Megawati ya adalah bentuk ya pernyataan tegas kepada petugas partai, yaitu Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden dan juga selain petugas partai ya ditekankan untuk segera bubarin KPK. Nah, ini pernyataan serius dan sayangnya memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah karena di situ banyak SDM yang sudah masuk dan mau dikemanakan ya KPK yang sudah ada itu ya. Ibarat ibarat maju kena mundur kena ya, dibubarkan mau dikemanakan nggak dibubarkan ya, justru yang namanya korupsi itu akan merajalela. Nah, kalau kita melihat statement dari Bu Mega ya, tampaknya ya menjadi rahasia umum terkait bagaimana kita itu miris ya melihat aksi KKN yang saat ini ya tumbuh subur di apalagi di pemerintahan saat ini Presiden Jokowi ya. Indeks persepsi korupsi kita jatuh ke jurang yang akan lebih dalam, yang sebelumnya angkanya itu ya ada perbaikan 40, sekarang 38, dan yang terbaru justru berada di angka 34. Artinya tidak ada perbedaan ya dari peninggalan nilai IPK atau indeks persepsi korupsi peninggalan Presiden SBY yang terakhir beliau menjabat itu, angkanya ya skalanya dari 1 sampai 100 itu sama ya 34. Nah, memang ini terlihat gitu ya ketika melihat kasus korupsi yang bertubi-tubi dan menjadi suatu hal yang lumrah ya, kayaknya memang belum siap ya pejabat kita untuk meninggalkan yang namanya kebiasaan korupsi ya. KKN yang sudah menjadi budaya dari level bawah hingga atas akan menjadi hal yang tidak seru kalau tidak dijalankan ya. Apalagi kalau kita melihat biaya politik saat ini yang merupakan faktor tumbuh suburnya korupsi ya. Bagaimana pejabat publik yang akan nyalon ya jadi caleg ataupun pejabat publik dengan memerlukan biaya politik mahal ya. Bupati gubernur itu 250 miliar kurang lebih, dan angkanya ini bisa naik ya. Kemudian apalagi presiden yang pasti akan mencapai nilai 1 triliun lebih ya. Dan dari mana mengembalikan modal ini, di mana saat ini kalau kita melihat ya jujur-jujuran untuk biaya ataupun gaji pejabat pemerintah ya rata-rata take home pay-nya misalnya gubernur 100 juta kali setahun 12 ya 1,2 M kali 5 tahun cuma 6 M ya. Bagaimana mengembalikan sisa peminjaman dari cukong gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, hampir 92% pejabat pemerintah itu dibiayai oleh cukong. Maka hal seperti ini akan terus menerus gitu ya. Makanya saya juga sempat sering menyampaikan ya, ini adalah masalah sistem ya, bukan masalah teknis siapa yang akan menangani atau ya mengentaskan yang namanya ya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama hukumnya masih hukum buatan Belanda saat ini, dengan hukum yang cenderung masih bisa dimain-mainkan ya, koruptor dihukum sangat ringan, sedangkan orang yang mengkritik dihukum seberat-beratnya. Ya, koruptor sekarang ya kadang bisa cuma setahun gitu ya. Nah, kalau melihat ataupun mengetahui hukumnya yang seringan ini, maka mereka akan, kalau bisa ya markobar, mari korupsi barang yang disampaikan oleh Ahmad Yani ya, Edi Masardi beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau sudah mari korupsi barang-barang ya itu akan dilakukan berjamaah dan akan menjadi kebiasaan. Bisa nanti membayar lembaga pengadilan ya, lembaga pemasarakatan ya, akhirnya masa penahanan bisa dikurangi
dan cuma setahun keluar dan masih punya ya hasil korupsi yang masih banyak. Nah, ini terus-menerus akan menjadi hal yang akan bisa direkayasa ya oleh para koruptor. Ya, jadi mayoritas pejabat kepala daerah sekarang itu ya tidak mungkin tidak tersangkut yang namanya korupsi dengan biaya modal yang mahal ya. Yang tidak tersangkut pun itu bukan berarti bebas dari korupsi, tetapi lebih cenderung mereka bisa mengakali ya lembaga negara seperti KPK. Nah, sayangnya ini memang apalagi polisi ya, polisi dan TNI Polri yang disebut ya masih lembek ya. Kita bisa masih ingat ya peristiwa atau kasus Verdi Sambo yang itu sangat miris. Bagaimana mungkin ya Verdi Sambo yang merupakan Kadif Humas ya, polisi itu bisa melakukan aksi ya penembakan kepada ajudannya ya, sudah dihukum mati tetapi masih bisa dianulir dan akhirnya menjadi penjara seumur hidup. Untuk Putri Chandrawati ya di Korting ya, kalau nggak salah 10 tahun ya. Kemudian juga pelaku yang lain. Jadi hukum kita ya siap-siap saja ya, kalau hukum kita masih bisa masih tajam ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka itu merupakan ciri-ciri ya kehancuran negeri ya, karena ketika hukum itu tidak bisa ditegakkan, maka hal yang lebih berat lagi yaitu kehidupan manusia itu tidak akan bisa dibuat seadil-adilnya. Maka sistem gitu ya, sistem yang terus-menerus tidak pernah dipikirkan ya. Kalau sistemnya saat ini pakai hukum Belanda dengan hukum sangat ringan, maka tidak akan bisa memberikan efek jerah. Kita tunggu saja apakah statement dari Bu Megawati ini ya dengan saat ini ya, kalau kita melihat ingin mendesak pemerintah ataupun pemerintahan Presiden Jokowi, gampang saja, desak sekeras-kerasnya, no viral no justice ya. Kalau tidak seperti itu, maka semuanya itu akan dianggap sebagai angin lalu. Ya, itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.